Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Demikian introitus kita. Dimohon kasih Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya. Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, pertama Yohanes pasal 2 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Pertama Yohanes pasal yang kedua ayat 28 dan ayat yang ke-29. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Bapa yang adalah firman hidup bagi kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bulan ini adalah bulan di mana kita bersukacita dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, oleh karena itu pembacaan kita yang telah ditetapkan oleh bidang iman, ajaran dan ibadah Gereja Protestan Indonesia di Papua terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29 dengan tema renungan di pagi ini, kabar baik yang memerdekakan. Kabar baik yang memerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan pertama saya adalah, apakah kita sudah menjadi orang yang merdeka? Bapak Ibu sudah merdeka? Nah, ini tidak ada jawaban, berarti masih dijajah semua. Kita akan mencoba membandingkan kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat kemerdekaan Kristus dan kemerdekaan oleh karena kebebasan bangsa dan negara kita. Nah, oleh karena itu, saya tadi sudah mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun peringatan kemerdekaan yang ke-80. Itu berarti dalam kapasitas sebagai bangsa dan negara kita sudah merdeka. Amin, Bapak Ibu. Persoalan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan secara mendalam, apakah juga kita telah dimerdekakan oleh Kristus dalam menjalani kehidupan anugerahnya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kabar baik yang memerdekakan. Memang merdeka itu artinya bebas. Merdeka itu kalau didefinisikan adalah kebebasan dari segala bentuk penjajahan, tekanan, atau ketergantungan pada pihak lain dan mengakibatkan kemandirian pada diri kita sendiri serta tanggung jawab kita. Jadi kita terlepas dari tekanan, ketergantungan, tetapi pada diri kita melekat kemandirian dan tanggung jawab. Kalau kita dijajah kan kita tidak mandiri, tidak ada juga tanggung jawab.
Tapi ketika kita sudah merdeka, sekali lagi kita dilepaskan dari tekanan, kita dibebaskan dari ketergantungan pihak manapun, tetapi konsekuensinya adalah pada diri kita harus ada kemandirian. Pada diri kita harus ada tanggung jawab. Sehingga kemerdekaan yang kita peroleh bukan menjadi kemerdekaan yang kebablasan, tetapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, karena itu kita akan bersama-sama mencoba memahami apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya sudah mengatakan kita sudah merdeka. Kita sudah bebas dari penjajahan. Dalam kebebasan individu kita, kemerdekaan individu kita, apakah setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan, setiap pilihan yang kita pilih, terlepas dari campur tangan orang lain, itu tergantung kepada kita. Kemudian kebebasan berpikir. Ini kalau di Indonesia sekarang ini kebebasan berpikir dan berpendapat. Ada banyak orang yang mengatakan karena demokrasi maka apapun yang kita mau katakan itu terserah. Tetapi karena kebebasan berpikir dan berpendapat mengakibatkan banyak juga terjadi kekacauan. Banyak juga terjadi kegalauan di sana sini. Orang dengan gampangnya menghina, orang dengan gampangnya melakukan seenak perutnya saja tanpa mempertimbangkan orang lain. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan semuanya itu, kita akan dituntun oleh satu kemerdekaan lagi yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Saya pernah mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka konsekuensi yang muncul di dalam diri kita adalah bahwa kita harus di dalam Tuhan. Ayat 28 pembacaan kita, dan hidup kita harus diwarnai, dipenuhi dengan kebenaran. Nah, karena itu pada dasarnya bahwa kebebasan di dalam Kristus juga, kemerdekaan di dalam Kristus juga adalah kebebasan dari perbudakan dosa dan kuasa maut. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita tidak lagi diperbudak oleh maut, sehingga mengakibatkan kita dianugerahi kemerdekaan untuk tidak lagi takut kepada apapun. Kita tidak berteguh lutut lagi kepada dosa, tetapi dosa sudah ditaklukkan di bawah kuasa Kristus, dan karena itu kita hidup di atas kebenaran Kristus. Nah, persoalannya bagi kita adalah apakah betul kita sudah dibebaskan dari dosa itu? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berikut saya akan menyampaikan ada beberapa dampak akibat dari kemerdekaan di dalam Kristus. Nanti setelah saya sampaikan ini, kita akan mencoba mengintrospeksi diri. Oh, saya sudah dimerdekakan, saya baru setengah, saya baru seperempat, oh saya belum. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Sejauh mana pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita mewujudkan kebenaran. Adakah Bapak Ibu yang bisa tunjuk tangan mengatakan bahwa hidupku satu hari, satu minggu tidak pernah melakukan dosa, baik dalam pikiran, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan? Ada? Tidak ada. Jangan-jangan kita nanti lagi evaluasi. Jadi hidup di dalam kebenaran. Yang kedua adalah
melayani dengan kasih. Bukan melayani karena tuntutan. Melayani karena ingin dipuji. Melayani karena ingin sesuatu. Tetapi melayani karena kasih. Kenapa kasih? Karena kasih Kristus telah lebih dahulu kita nikmati, kita alami di dalam kehidupan ini. Dan karena itu kasih yang kita sudah alami ini harus kita pancarkan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh hanya menikmati kasih ini, tetapi kita harus wujudkan, nyatakan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu kita kenal atau tidak kita kenal. Yang ketiga adalah tidak takut dalam memberitakan firman Tuhan. Ada satu kisah di mana penginjil, saya tidak tahu di Jayapura, di WAKB Badan Kerjasama Antar Gereja, ada satu penginjil yang ditempel oleh polisi karena memberitakan Injil di depan kantor polisi. Pagi-pagi dia datang dengan mic-nya dan dia menyampaikan firman Tuhan, namanya penginjil jalan. Dan dihentikan dia tidak mau. Dan akhirnya ditempel dan itu viral. Dan akhirnya polisi itu mendapat hukuman juga. Karena hak memberitakan firman itu adalah hak setiap warga negara. Hak memberitakan firman itu adalah hak setiap orang yang sudah diselamatkan. Jadi karena itu kita tidak perlu takut memberitakan firman Tuhan. Kalau kita melihat sejarah gereja saat ini, dari dulu sampai hari ini, bagaimana orang-orang Kristen di Cina, bagaimana orang-orang Kristen di India di bawah tanah karena kekristenannya mereka dihukum. Tetapi mereka tidak pernah ragu. Kenapa mereka tidak pernah takut? Mereka tidak pernah ragu. Mereka tidak takut menghadapi setiap risiko yang ada, karena dia percaya Tuhan yang dia beritakan akan menyertai dan memampukan. Persoalan pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah menjadi pemberita Injil dalam hidup ini? Tidak perlu jadi majelis, tidak perlu jadi pengurus apapun, tidak perlu jadi pendeta. Jadilah diri sendiri, perkatakan, nyatakan kebenaran firman dalam setiap perkataan, dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap pelayananmu, dimanapun Tuhan mengutusmu untuk berkata. Kemudian selanjutnya adalah memiliki relasi yang baru, yang harmonis dengan Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang kalau lupa berdoa dan keluar rumah merasa tidak senang, merasa tidak, pokoknya ada beban? Ada ya? Kalau karena buru-buru tiba-tiba sudah duduk tenang, apakah di mobil atau sampai di tempat tujuan, tiba-tiba kok ada yang kurang. Dan diingatkan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak berdoa sebelum dia keluar dari rumah. Kalau ada itu adalah salah satu tanda bahwa kita memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Kalau memang sama sekali tidak, berarti kita harus mengupayakan itu. Membangun relasi yang indah, yang baru, yang harmonis dengan Tuhan. Karena itu ada orang yang mengatakan, paling tidak setiap pagi ada ibadah, tapi mungkin agak berat. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa supaya pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan selalu bertumbuh setiap hari. Karena jangankan setiap hari, setiap detik, menit pun segala sesuatu berubah kita alami. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan bersama Tuhan, maka itu susah. Nah, selanjutnya adalah kita memiliki kemandirian, pertanggungjawaban atas setiap tindakan kita. Ada banyak orang yang melakukan tindakan, tetapi yang ketika diminta pertanggungjawaban, dia menunjuk orang lain. Ya, peribahasa mengatakan
lempar batu, bunyi tangan. Apapun yang kita lakukan bertanggung jawablah atas semua konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah hidup kita harus berbuah. Berbuah bukan seperti pohon bahwa kita berdiri dan tiba-tiba di cabang-cabang di tangan, di telinga ada buah. Tetapi bagaimana supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dirindukan oleh banyak orang dan karena itu hidup kita dinantikan oleh setiap orang. Ketika ada pertemuan, ketika ada rapat, ketika ada diskusi-diskusi, orang merindukan kehadiran kita karena hidup kita berbuah bagi. Nah, ini adalah bagian kalau kita tinggal di dalam Kristus dan kebenaran Kristus menguasai kehidupan. Ada satu ilustrasi. Saya tidak tahu saya sudah pernah sampaikan di mimbar ini atau kalau kita ada pada orang. Ada satu keluarga yang mau pergi ke kebun. Antara rumahnya dan kebun itu ada apa namanya? Tempat pekuburan, pemakaman. Jadi sebelum pergi, bapak sudah wanti-wanti. Ayah menyatakan, Mama, nanti kalau kita lewat kuburan, sebelum lewat bilang dalam nama Yesus, supaya setan hilang. Maka berangkat kalau mereka bapak, ibu dan anak sampai di kebun tidak ada masalah. Pulangnya kan sudah remang-remang, pulang mereka. Mama dan anak ingat pesan Pak. Tapi rupanya Papa lupa pesan. Dalam perjalanan ketemulah dengan setan. Pertama ke anak bilang dalam nama Yesus setan datang. Kedua mama dalam nama Yesus setan pulang. Ketiga Bapak lupa setan yang bilang dalam nama Yesus dia hilang. Bapak yang bilang. Nah artinya apa makna dari ilustrasi ini? Terlalu banyak pengetahuan kita, ajaran kekristenan yang mungkin kita bisa hafal. Mungkin kalau saya mau mengatakan silakan hafal ayat, mungkin ada yang bisa hafal ayat 20 sekaligus. Tetapi yang menjadi persoalan tinggal di dalam Kristus dan hidup di dalam kebenaran bukan tujuannya menghafal, tetapi melakukan dan mewujudkan ayat-ayat Alkitab yang kita hafal mati. Jadi Tuhan tidak mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini untuk menghafal Kejadian berapa pasal, Alkitab berapa pasal, berapa kitab semuanya. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita menghidupi, bagaimana kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Kalau Bapak Ibu di bagian firman Tuhan mengatakan, bagaimana kami mau tahu tidak ada orang yang mengerjakan firman bagi kami. Tapi kalau Bapak Ibu masih ngomong seperti itu, saya kira tidak benar. Di sini di jemaat ini mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ibadah. Jadi anggaplah satu kali minggu itu minimal 5 kali ibadah, 5 kali dengar berita firman Tuhan. 5 kali satu bulan, anggaplah 4 kali, berarti 20 kali satu bulan dengan firman. 1 tahun berapa kali? 20 kali 12. Berapa banyak? Berapa tahun kita sudah menjadi anggota jemaat? Berarti sekian banyaklah firman Tuhan yang pernah kita dengar atau yang pernah kita sampaikan, dan pertanyaannya adalah apakah sudah kita hidup? Jangan masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Alkitab mengatakan kenapa kita memiliki 2 telinga? Kenapa kita memiliki 2 mata, tapi mulut hanya 1?
Ini saya tidak hanya secara biologi, tapi secara alkitab. Di Yakobus dikatakan, hendaklah engkau cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Maksudnya apa? Supaya setiap yang kita dengar, setiap yang kita lihat diolah oleh otak kita. Jangan masuk kanan, masuk keluar kiri. Jangan masuk di mata, telinga, langsung keluar. Paling tidak 4 yang masuk, baru 1 kali yang kita kasih keluar. Perbandingannya seperti ini. Supaya betul-betul kehidupan kita dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Karena memang dikatakan lidah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh apapun. Lidah itu ada dalam mulut. Jadi kalau mulut sudah terbuka, berarti lidah pasti bergerak. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang hidup ini, ada buku yang sementara saya baca saat ini, dikatakan bahwa hidup itu ada paling tidak 3 hal di dalamnya. Hidup itu adalah ujian, hidup itu adalah kepercayaan, dan hidup itu adalah penugasan sementara. Karena itu buku itu mengatakan kepada kita, hidup di dalam dunia ini sesungguhnya dibandingkan dengan hidup yang sebenarnya, ini belumlah menjadi hidup, ini baru perang. Karena apa? Hidup di dunia ini maksimal 100 tahun. Tetapi hidup bersama Kristus, ketika kita melakukan kehendaknya, ada permulaan, tetapi tidak ada akhir. Jadi itulah sebabnya buku itu mengatakan hidup dalam dunia hanya perang. Nah karena itu hidup di dalam dunia ini paling tidak ada 3 hal yang selalu muncul. Ada ujian. Sakit itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Gagal itu juga adalah ujian kepada kita. Apakah kita tetap percaya pada janji itu? Itu ujian-ujian. Yang kedua adalah kepercayaan. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan segala hal dalam dunia ini. Jabatan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Tugas sebagai suami, istri, itu juga adalah kepercayaan dari Tuhan. Tugas sebagai majelis jemaat, tugas sebagai apapun, itu adalah kepercayaan Tuhan bagi kita. Bahkan dunia yang dimana kita hidup ini adalah dunia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kelola, untuk kita lestarikan. Dan yang ketiga adalah hidup itu adalah penugasan sementara. Apa yang Tuhan tugaskan bagi kita? Wartakan firman Tuhan. Wujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Nyatakan kedamaian di dalam seluruh kehidupan. Itu tugas-tugas sementara yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan tugas kekal. Nah karena itu pertanyaan bagi kita adalah, apakah hal-hal seperti itu telah kita lakukan dalam hidup ini? Ketika ujian datang, apakah syukur kita naikkan kepada Tuhan? Ketika kita diberikan kepercayaan, maka itu menjadi sarana bagi kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ataukah justru di situ kita mengatakan, lihat aku, memang aku adalah orang yang hebat, menyombongkan diri dan mencuri kemuliaan Allah. Dan yang terakhir adalah, karena ujian kita bisa lewati, karena kepercayaan yang begitu luar biasa dipercayakan kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan, maka kita lupa penugasan sementara. Bahwa kita ingin diutus oleh Tuhan menyampaikan firman-Nya, menyatakan kebenarannya, membela keadilan, mewujudkan cinta kasih. Itu penugasan sementara yang Tuhan anugerahkan bagi kita dalam kehidupan di dunia ini.
Jadi jangan membungkus diri kita dengan berbagai kenyamanan yang ada karena hasil kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya kaya ya kaya sendiri. Saya pejabat ya saya pejabat sendiri. Saya mendapat ini ya saya sendiri. Semua di balik kepercayaan yang ada maksud Tuhan di dalamnya untuk kita menyatakan kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan demikian kita menghadirkan diri kita untuk menjadi sumber, menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Jadi ketika menjadi pimpinan, maka dituntut tanggung jawab keteladanan bagi kita. Bukan hanya sekedar duduk di kursi hukum, tapi ada yang Tuhan mau. Dan itulah penugasan dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Nah karena itu, supaya kita terus bertumbuh tinggal di dalam Dia dan melakukan kebenarannya, mintalah petunjuk Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita ini. Daud menjadi raja yang luar biasa karena setiap saat dia bilang ke Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Tuhan, siapa yang akan aku berkati hari ini? Ketika orang Filistin datang menyerang dia, Daud punya kekuatan, tapi Daud tidak pernah mengandalkan diri. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan aku lakukan? Tuhan bilang, tidak perlu engkau berbuat apa. Biarlah aku yang berkata. Dan Tuhan berkata, semua pasukan Filistin masuk dalam satu halaman dan semua menjadi Tuhan, tanpa mereka melihat pasukan dari dalam. Nah artinya apa Bapak Ibu yang kasih dan diberkati Tuhan? Ada waktunya Tuhan mengatakan engkau kerjakan itu. Tapi ada waktunya Tuhan mengatakan engkau berpangku tangan, aku yang mengerjakan itu. Nah karena itu kita minta petunjuk Tuhan. Jangan selalu kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Jangan selalu mengandalkan apa yang kita punya dan karena itu kita mengatakan aku mampu melakukan. Minta petunjuk. Bangun relasi yang harmonis dengan Tuhan dengan berdoa membaca firman Tuhan saat itu dalam kehidupan. Sehingga kita tetap tinggal berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, dan kita pun menjadi pelaku kebenaran di dalam kehidupan ini bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan, di mana kami ada bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, menyatakan syukur kami, menyatakan permohonan-permohonan kami dalam hidup yang Tuhan percayakan ini. Biarlah persekutuan kami hari ini menjadi persekutuan yang memuliakan nama-Mu, dan karena itu kami semua pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan dalam menjalani kehidupan kami satu minggu ke depan. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu menjadi bagian kami, dan kami bertumbuh berbuah dalam kebenaran-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan dimanapun dan kemanapun Tuhan utus. Bapa, terima kasih. Kami berdoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden. Anugerahkan hikmat dan urapan-Mu, otoritas-Mu berlaku sehingga setiap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan mereka mengambil keputusan yang bertentangan dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menolong dan menyertai mereka. Kami percaya Engkau telah memilih Bapak Presiden dan Wakil Presiden, maka Engkau yang akan merahmati dengan hikmat-Mu, sehingga kepemimpinan mereka di bangsa dan negara ini menjadi kepemimpinan di mana otoritas dan kuasa Tuhan dinyatakan. Semua eksekutif, legislatif dan juga yudikatif
di pusat diberkati Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada. Bahkan TNI dan Polri diberkati Tuhan untuk terus memberikan kedamaian, kenyamanan dalam menata hidup berbangsa bernegara. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat beserta dengan Forkopimda dan pimpinan-pimpinan OPD se-provinsi. Tuhan memberkati, juga Tuhan memberkati Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kapolda, Pangdam, dan semua pengambil kebijakan, sehingga Papua Barat tetap aman dan damai, nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus Kabupaten Manokwari, Tuhan berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda Manokwari, juga OPD, Kapolres, Dandim, dan semua yang ada. Damai sejahteramu merahmati mereka, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, namamu yang muncul di sana, dan Kota Manokwari sebagai representasi kota ini akan mewujudkan kedamaian, akan mewujudkan cinta kasih, akan mewujudkan hidup persekutuan, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran di kota Manokwari itu. Tuhan memberkati Gereja Protestan Indonesia di Papua dalam beroikumene dengan semua denominasi-denominasi yang ada di Provinsi Papua Barat. Tuhan menghadirkanlah GPI Papua menjadi pembawa sombong bagi gereja-gereja yang lain, membangun keakraban, kesatuan, dan bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pimpinan sinode, kepala-kepala kantor sinode perwakilan di seluruh provinsi, ketua-ketua klasis, dan semua hamba Tuhan dimanapun mereka berada, diberkati kiranya oleh Tuhan. Secara khusus klasis Manokwari Raya, Tuhan berkati hambamu Bapak Penatua Jimmy Susanto sebagai ketua klasis untuk mengarahkan jemaat-jemaat yang ada, kompel-kompel yang ada, sehingga klasis Manokwari Raya berdiri teguh dalam kebenaranmu, bertumbuh berbuah menjadi klasis yang luar biasa di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Manokwari, baik Solapide, Petra, Kibibor, juga Sulak Rasia. Damai sejahtera menyertai memberkati mereka. Kami berdoa untuk para pimpinan-pimpinan jemaat, ketua-ketua majelis jemaat di klasis Manokwari Raya. Secara khusus Ketua Majelis Jemaat Solapide Manokwari yang karena anaknya sakit, maka hari ini dia harus mendampingi merawat anaknya yang dirawat di rumah sakit provinsi. Tuhan berkati hambamu bersama dengan suami, bersama dengan saudara-saudara yang lain, dan menyatakan kemuliaan kasih-Mu bagi hambamu dalam mengemban tugas selaku pimpinan jemaat Solapide Manokwari. Berkati para penatua, juga para diaken, perangkat pelayan, semua pengurus pada kategori lingkup jemaat, para pemuda, perwata perpri perlansia, secara khusus pengas, diberkatilah mereka semua dan mereka bergandengan tangan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Tuhan berkati para hamba Tuhan yang ada di jemaat ini dalam tanggung jawab yang ada. Diberkatilah kami semua dalam kuasa dan dalam otoritas Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan kami dalam kuasa dan kasih-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk ucapan syukur baik ulang tahun dari Ibu Herliana Teken dan juga Saudara Sasen Basongan. Diberkatilah pengucapan syukur dari kedua anakmu ini. Baik juga pengucapan syukur dari NN1, NN2, NN3, dan juga Bapak Ardiansa Laleria. Diberkatilah setiap pemberian-pemberian anak-anak Tuhan ini, sehingga tidak menjadi kekurangan bagi mereka.
perpuluhan-perpuluhan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, Saudari Astrid Satung, keluarga Bapak Bianto, NN1 dan NN2, Bapak M Tahapari, Bapak Boni, dan juga keluarga Edwin Marcela. Tuhan memberkati setiap pemberian perpuluhan anak-anak Tuhan. Dan dalam otoritas Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan berkat dalam kehidupan keluarga-keluarga Tuhan ini. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan memberkati anak Evan Romawatine yang sementara dirawat di rumah sakit, Ibu Diaken Ati Tamaila, Bapak Nyamin Bianto dalam proses pemulihan di rumah, Ibu Ida Kerpia di rumah, Ibu Diaken Anugroho selepas operasi di Jakarta. Tuhan juga memberkati Oma Tuturok di Papua. Damai sejahtera-Mu Bapak, kami percaya akan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan setiap anak-anak-Mu dengan kuasa darah anak-Mu yang tunggal itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua kami dalam jemaat ini, Oma Yap, Opa Tuumuri, Oma Hokulean, Oma Nenekmu, Opa dan Oma Patalawa. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan yang ada, walaupun fisik lemah, tapi kami percaya iman pengharapan kepadamu bertumbuh dalam takut dan setia kepadamu. Kami berdoa untuk ucapan syukur ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Roni Bakti Kaihatu. Tuhan kiranya menerimanya dan memberkati keluarga ini dalam takut dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, Bapak Ibu yang akan berulang tahun dalam minggu ke depan, mulai dari minggu ini. Bapak Andreas N. Milantara, Saudara Sasen Pasungan, keluarga Roni Bakti Kaihatu, Saudari Marsanda Dewa Helila, Saudari Agnesia Bakti Kaihatu, anak Arpa Esteken, anak Asia Tuanakota, keluarga Axel Daspors, anak John Mario F. Rodermanse, anak Rosena Sabanda, anak Junut Basongan, Saudari Arlan Bahamba, anak Vanisia Lena Anusa, anak Aurel B. Makatika, dan anak Katrel Lawalata. Diberkatilah mereka dalam menyambut hari-hari sukacita mereka atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka dalam minggu pelayanan ke depan. Seluruh pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan bersama dalam minggu ke depan, baik ibadah pada kategori maupun ibadah-ibadah sektor, bahkan hari ini ibadah pemuda dan pelajaran-pelajaran katekisasi, kami serahkan seutuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah semua berjalan memuliakan nama Tuhan, dan karena itu kami semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk panitia rapat kerja jemaat ketiga di jemaat Solapide. Tuhan, siapkanlah mereka untuk tanggung jawab ini, dan dalam persiapan mereka Tuhan memberkati. Bapak, kami juga berdoa secara khusus hari ini kami bertemu dengan orang tua kami, keluarga Bapak Rudi Talahat, yang Engkau utus bersama-sama dengan kami dalam ibadah hari ini, karena tugas tanggung jawab yang baru sebagai Kepala Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Balai Besar Papua Barat dan Papua Barat Daya di Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu dalam mengangkat tugas yang baru ini. Berkati hamba-Mu dengan hikmat urapan untuk menjadi pemimpin di kantor balai. Dalam otoritas kuasa kasih-Mu kami percaya Tuhan akan melindungi dan memberkati hamba-Mu bersama istri, anak, dan semua keluarga dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Yesus. Diberkatilah kami semua dalam tugas kami dalam minggu ke depan. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan, baik itu pekerjaan besar maupun pekerjaan kecil, diberkati kiranya oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami kerjakan. Tuhan tahu apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Karena itu hadirlah Tuhan untuk menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih untuk pujian dari Ibu kita. Diberkatilah hamba-Mu
dalam pelayanan tanggung jawab yang ada. Seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pencaharian pekerjaan, dalam pekerjaan mereka, dalam pencaharian pasangan hidup, kami pertaruhkan seutuhnya dalam tangan-Mu. Diberkatilah mereka. Segenap orang tua yang kami kasihi yang jauh terpisah dari kami juga terus diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Semua orang-orang yang membutuhkan kuasa-Mu, kasih-Mu, Engkau nyatakan bagi mereka. Sembuhkan yang sakit, yang dalam pergumulan, Tuhan selesaikan bagi mereka. Ketika ada keluarga-keluarga yang hari ini relasi antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anak, relasi antara anak dengan anak tidak harmonis, kami mohon ya Allah, Engkau menjadi tamu yang setia, Engkau pulihkan setiap keretakan-keretakan yang terjadi dalam keluarga, karena kami percaya Engkaulah yang mengikat dengan kasih-Mu keluarga yang tercipta ini. Kami mohon jamaah-Mu berlaku atas setiap keluarga. Seluruh keberadaan kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami kerjakan semua dalam takut dan setia kepada-Mu. Jangan pernah membiarkan kami untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan-Mu. Jangan pernah Tuhan menyuruh kami untuk berjalan tanpa perlindungan dan keselamatan dari. Kami rindu dimanapun, kapanpun, dan kemanapun Tuhan mengutus kami, kami ada bersama-Mu. Janji-Mu iya dan amin. Tidak akan pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan pimpin hidup. Ampuni segala dosa kami. Terima kami yang bermohon, kami datang kepada-Mu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami dan ampunilah kami seperti kami mengampuni dan janganlah kami yang puas dan kemuliaan sampai selamanya.
sebelum itu dengarlah firman Tuhan berkata, bukan hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan sekali lagi diberikan kepada ibu kita untuk mengambil.
Yang baik Shalom, damai di hati. Yang baik lagu yang kedua yang akan saya bawakan di sini dalam bahasa PNG. Terima kasih juga Ibu segenap jemaat untuk pengutusan dan berkat saya. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Kepada
Jemaat Tuhan, terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.